Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Anissa Yogi Febianti, NPM 207550005 dari D4 Akuntansi Perpajakan kelas 5A. Di sini saya akan menjelaskan tentang konsep anti-tax avoidance dalam perpajakan internasional. Secara umum, tax avoidance atau penghindaran pajak adalah suatu skema penghindaran pajak untuk tujuan meminimalkan beban pajak dengan memanfaatkan celah ketentuan perpajakan suatu negara. Menurut ahli lainnya, James Kessler, tax avoidance dibagi menjadi dua jenis, yaitu yang pertama, penghindaran pajak yang diperbolehkan, dengan karakteristik memiliki tujuan yang baik, bukan untuk menghindari pajak, dan tidak melakukan transaksi palsu. Lalu yang kedua, penghindaran pajak yang tidak diperbolehkan, dengan karakteristik tidak memiliki tujuan yang baik untuk penghindaran pajak dan menciptakan transaksi palsu. Di sini ada contoh kasus dari penghindaran pajak, yaitu PT ID, sebuah perusahaan jasa kesehatan terafiliasi di Singapura. Pada tahun 2016, diidentifikasi melakukan praktik tax avoidance dengan banyak varian cara, yakni mengakui utang afiliasi sebagai modal, melaporkan kerugian yang cukup besar dalam laporan keuangan perusahaan, dan melaporkan omset perusahaan tetap berada di bawah 4,8 miliar rupiah per tahun dengan tujuan memanfaatkan peraturan pemerintah nomor 46 tahun 2013 tentang pajak penghasilan khusus UMKM agar mendapatkan fasilitas tarif PPh final sebesar 1%. Lalu ada prinsip non-diskriminasi. Diskriminasi diartikan sebagai perlakuan pajak yang kurang menguntungkan terhadap suatu objek pajak tertentu dibandingkan dengan subjek pajak lainnya dalam kondisi yang sama. Pada pasal 24 OECD model mengatur mengenai penghindaran diskriminasi dalam kondisi yang ditentukan secara spesifik. Ketentuan mengenai non-diskriminasi terhadap bentuk usaha tetap atau BUT diatur dalam pasal 24 ayat 3. Maksud dari pasal tersebut yaitu OECD model adalah jika perusahaan A yang merupakan subjek pajak dalam negeri dari negara A mempunyai badan usaha tetap di negara B, maka perlakuan pajak atas BUT tersebut di negara B tidak boleh kurang menguntungkan dibandingkan dengan perusahaan B yang merupakan subjek pajak dalam negara dari negara B. Lalu di sini kita akan membahas tentang metode penghindaran pajak berganda. Berikut ini beberapa metode penghindaran pajak berganda. Yang pertama itu ada metode pengurangan pajak. Metode ini memandang bahwa penghasilan dari luar negeri merupakan objek pajak dan harus digabungkan dengan penghasilan dari dalam negeri. Namun, pajak yang telah dibayar oleh wajib pajak di luar negeri atas penghasilan dari luar negeri tersebut dapat dikurangkan dari jumlah pajak terutang yang harus dibayar di dalam negeri. Di sini ada sepoinnya yaitu full tax credit method, yaitu seluruh yang dibayarkan di luar negeri dapat dikreditkan dari jumlah pajak yang terutang atas seluruh penghasilan. Lalu ada ordinary tax credit, yaitu jumlah pajak yang dibayarkan di luar negeri dapat dikurangkan tidak boleh melebihi jumlah pengurangan pajak yang dihitung berdasarkan undang-undang domestik. Lalu ada tax sparing credit method, yaitu penghasilan dari negara sumber yang mendapat fasilitas pembebasan pajak dianggap tetap terutang pajak di negara sumber untuk menghindari penghasilan tersebut dikenakan pajak di dalam negeri atau negara domisili. Lalu yang kedua ada metode pembebasan pajak, yaitu ada full exemption. Lalu yang kedua ada metode pembebasan pajak, itu ada full exemption. Lalu yang kedua ada metode pembebasan pajak, yaitu ada full exemption method. Itu merupakan metode ini
Selanjutnya yang kedua ada metode pembebasan pajak, itu ada full exemption method. Menurut metode ini, penghasilan dari luar negeri bukan merupakan penghasilan yang dikenakan pajak di dalam negeri. Lalu ada tax exemption at the top, yaitu menurut metode ini, penghasilan dari luar negeri tetap merupakan objek pajak di dalam negeri. Namun, terhadap penghasilan tersebut diberikan pembebasan pajak yang dihitung dimulai dari lapisan pajak tertinggi. Lalu yang ketiga ada metode pembebanan pajak sebagai biaya. Metode ini memandang bahwa penghasilan dari luar negeri merupakan objek pajak dan harus digabungkan dengan penghasilan dari dalam negeri. Namun, pajak yang telah dibayar oleh wajib pajak di luar negeri atas penghasilan dari luar negeri tersebut diperlakukan sebagai biaya untuk menghitung PPh terutang. Lalu yang keempat ada metode pengurangan tarif pajak. Metode ini juga menganggap penghasilan dari luar negeri merupakan objek pajak dan harus digabungkan dengan penghasilan dari dalam negeri. Namun penghasilan dari luar negeri dikenakan tarif yang lebih rendah. Selanjutnya ada contoh kasus metode penghindaran pajak berganda. Di sini ada contoh kasus dari metode pembebanan pajak sebagai biaya. Contohnya seperti wajib pajak ABC, penduduk negara X dalam tahun 2007 memperoleh penghasilan sebagai berikut. Dari dalam negeri sebesar 100 juta, dari luar negeri negara Y sebesar 50 juta. Jadi totalnya ada 150 juta. Tarif PPh negara X 25% dan tarif PPh negara Y yaitu 30%. Berapa PPh terhutangnya? Jadi cara menghitungnya yaitu 25% dari tarif PPh negara X dikali 150 juta dikurang 15 juta sama dengan 33.750.000. Sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada salah saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.